lan wong kang den tingali sapa ilahi. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ngendikani, idza kana akhiru zaman hurrima fihi duhulul hamami ala dzukuri ummati bima aziriha. Ketika sudah pada memasuki era akhir zaman, Nabi melarang para pria untuk memasuki tempat pemandian menggunakan sarung. Nah, adus di tempat pemandian umum ojo nganggo sarung. Ojo nggo sarung. Qalu ya, aku lo santri. Qalu ya Rasulullah limadaka. Enten napa Rasulullah kok mboten angsal? Qala li'annahum yadkhuluna ala qaumin urratin ala wa qad la'anallahu an-nadhir wal manzur ilaihi. Kanjeng Nabi dawuh, karena kamu masuk pada satu kelompok manusia yang hampir semuanya telanjang. Hampir semuanya telanjang. Wa qad la'anallahu an-nadhir wal manzur ilaih. Maka Kanjeng Nabi terus kedawuhe, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar sangat melaknati, membenci, tidak ridho terhadap orang yang melihat dan yang dilihat. Dua-duanya dilaknati karo Gusti Allah. Oh, angel. Pada saya ngetren pemandian loh. Pemandian umum kan lanang wedok kan ya campur ya. Cuma campur ae wis. Tapi ya piye jal? Wangel iki. Piye maksudnya piye ya? Wong ora nang pemandiane saiki kalau pakaiannya seperti itu ya oke toh. Tidak usah di pemandian. Yang mempertontonkan auratnya itu banyak kok. Ora? Banyak. Sing mempertontonkan aurat senajan tidak di tempat pemandian wis saiki wis. Oke, apa terus kowe ora metu saka omah? Pokoke kula sufi, metu saka omah ya kudu ngene tutupi ngene. Gak tutupi weruh kowe. Wong wedok ngepit. Substansinya apa? Ini perlu substansi. Karena kita tidak bisa menerima ini atau menjalankan ini ketika pada kondisi umum biasa-biasa sulit. Kamu jalankan ya kowe urip ning alas gak ora pasrah wong. Wangel. Apalagi apabila kamu adalah seorang yang berjuang baik untuk keluargamu secara ekonomi, kowe kudu nyambut gawe bis, atau kamu berjuang dalam hal agama, jadi pendakwah dan yang lainnya, kowe pokoknya metulah bergaul dengan manusia. Tidak dalam posisi kamu itu uzlah menyendiri, ya dizal anin nas. Ya kamu akan menemui berbagai macam komunitas yang membuka aurat. Ketemu karo bos PT tertentu. Wah, sekretarisnya yo keren ya. Klambi semene nggawa klambi dawa. Kene jase dawa nang ngene, tapi katoke semene nggawa buku kayak bose yo gagah keren kae. Ya aku yang kene yang pengusaha desa yo. Katokan kaosan to biasa, wis karo udut dengak-denguk kene karo bojone ngomong-ngomongan ngono. Juragan tenan lek iki bos tenan koyo aku. No sekretaris yang barang sing nyatet-nyateti wah lucu ya, kok film ae aku. Tarak gua nek film ngarang cerita, oh ono sebulak nang donya tenan kok ngene. Ini mikir ngono. Aku ya ora roh to. Ternyata ya ono. Nah, kene dan ngobrol-ngobrol, aku ya enek sekretaris sing cuma ya ora ngono. Lagi terus kondisi semacam ini piye? Ketika saya harus berhadapan dengan dia. Sampean ampun ngono, ngomong-ngomongan teng gurine. Ya.
kita akan terlihat lucu, atau bisa saja kalau salah-salah bisa bisa menyinggung gitu. Dan ini tidak hanya itu saja, sama nang pasar dodol, itu bakul gorengan, bakul janganan, bakul klambi, bakul parfum, bakul semuanya, bakul macamnya. Dan mereka juga pakaiannya ya biasa-biasa saja. Nah, yang perlu dikendalikan adalah diri kita janjane yo. Sing perlu dikendalikan adalah dirine awake dhewe. Ya, substansinya itu idza kana akhiruz zamani khurima fihi tuhurul alam hamam ala dzukuri ummati bima aziriha. Ketika engkau memasuki era keterbukaan, tidak hanya keterbukaan informasi tapi juga keterbukaan tubuh, gitu. Maka kita oleh Rasulullah dilarang keluar menuju tempat pemandian hanya menggunakan sarung. Berpakaian yang lengkap. Pasti kuwi karep perang, atributnya yang lengkap. Yo sing pakan, sing kenceng. Terus nek iso ya sing rodok lesu wetenge aja wareg. Nek wareg pas proteine akeh, ndelok ngono kan yo. Nek iso sing rodok lesu wetenge ngono lho. Ya, rata-rata aku nek lunga, waduh. Aku jarang sering mampir jajan terus mendemenake madang warga ya jarang. Soalnya aku sadar bahwa saya makhluk biologis yang ketika aku wetenge wareg full, energine penuh, delok wong wedok ya tetep keren nih. Iya. Tapi nek wetenge kadung lesu, lemes, lek mulih selak lesu kan ngono. Atau minimal posisine piye? Posisine nek dilalah awake dhewe itu ora selak mulih krana lesu ya. Awake dhewe posisine ning dalan tetep mangan tapi mung secukupnya saja. Sekirane cukup nggih mlaku tekan omah. Ngono ki malah wong le ngarani betah prihatin mbahne. Iki ngreksa moto ki lho ben ra jelalatan rombang tamu. Pancen istimewa skor iki. Lah kok iso? Nggih, nang dalan betah lesu. Ora masalah betah lesu iki. Aku gek ngajari motoku, ngajari awakku supaya nek wetenge ra terlalu wareg kuwi, nepsune gak terlalu cara weruh ya ayu. Tapi hasratnya itu tidak terlalu tinggi. Iya toh? Kudune lak ngono ya. Kita sadar bahwa kita itu makhluk biologis. Nek tak nemeni omong nang dalan mangane tongseng, tokolan sing enak-enak. Nepsune tambah gede, wareg pisan, ngombene es, udut lepas-lepus ndelok. Kayaknya ya tambahan nemen. Dadi ora le ampuh seneng tirakat to ora janjane. Asline apa? Emang ngrekso mripat, ngrekso pikiran bekne rada mesti ngrekso mripat barang ben ning dalan ora rada lesu. Jane ngono. Aku yang perokok. Bisa dikatakan saya itu perokok berat. Tapi pas ketika aku nyupir saka kene sampai Bogor, hanya istirahat di rest area sebentar. Ya aku ngerokok ya memang pas nang rest area itu. Nyupir bisa dihitung 4 jam 5 jam tanpa merokok ya betah. Ya gak ngantuk ya biasa aja. Tidak merokok ya ndak masalah loh. Tapi nek medun ya kudu dudut loh. Tapi ketika aku nyopir terus berhenti merokok selama saya melakukan aktivitas tertentu, ya betah-betah aja. Misalkan aku ngaji karo sampean, mbok arep ngaji 5 jam tanpa merokok ya tetep kuat biasa aja. Pikiran ya ora bingung, ora kuwur terus. Ora nyekeli udut yo bingung ya. Kayak kuwur ya ora biasa aja. Lah ngono iku tok latih. Kayak gitu. Ngene iki dilatih. Seperti itu harus kamu latih. Kayak wingi kan tak latih sampean bagaimana memanipulasi rasa sakit dengan otak, menstimulus dari otak supaya kita bisa terkamuflase rasa sakitnya dengan sesuatu yang lain yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan. Nah semua itu bisa kamu latih. Fungsi daripada riyadhah
prihatin, itu tazkiyatun nafas. Lah iki janjane ngono lho. Tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa dari sesuatu hal yang buruk, maksudnya agar kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Hal ini kalau dilatih, kadang dilatih poso, dilatih ngerowot, dilatih ora ben jaduk gak janjan. Tapi dilatih kamu mengelola emosimu, mengelola nafsumu, mengelola pikiranmu, mengelola tubuhmu, supaya kamu bisa mengontrol dengan penuh, supaya tubuhmu itu dalam kontrol penuh dirimu. Wow, kayak nyopir. Kamu jangan sampai kalah hanya dengan kebutuhan merokok. Ngono lho. Aku merokok berat loh. Corokon sedina 2 bungkus ya entek biasa. Ya ora watuk ra piye biasa. Cuman ketika aku melakukan aktivitas tanpa merokok, ya biasa, enggak masalah. Karena apa? Memang tak setel otak saya. Loh. Ketika saya melakukan aktivitas tertentu, tidak saya campur dengan aktivitas merokok. Lah akhirnya santai, tenang aja. Tapi nek sampean kadung biasa melampiaskan sesuatu dengan merokok ngene, yo engko mesti ngono. Pas posisi genting nyopir dadak karutut. Ini posisi sulit karena apa? Akalmu, pikiranmu sudah ditunggangi kepinginan. Paham? Aku iso dilatih, aku jenengane tazkiyatun nafas atau riyadhah prihatin. Itu tazkiyatun nafas, ngrekso diri dari terjatuh pada sesuatu yang hanya menurutkan keinginan saja. Ini jenengane tazkiyatun nafas. Nah, ini substansinya di situ. Karena kalau sekedar masuk tempat pemandian menggunakan sarung itu saja, yang dilarang ya memang hanya itu. Lho saiki wae lho. Awake dhewe aku senajan nggawa klambi ngene iki, nggawa klambi wis biasa ngene, nggawa sarung biasa ngene, nggawa pecis biasa ngene. Tapi nek sing nyawangi pancen nepsu, ayo ndelok wong ngaji. Lho saiki ndelok wong ngaji wong lanang enom wedok. Sing delok pengunjunge wong wedok, sing didelok lanang. Itu mereka dengan syahwat bukan? Aku sing delok sing apa ya? Le dakwah ya nggo topi lho, apa piye ngono. Modern. Padahal ndelok ini. Wah, wis koyo artis itu. Maksudnya iki piye ya? Itu juga termasuk hamam menurutku. Itu juga termasuk tempat Ini tempat pemandian tidak hanya kolam renang, enggak, tapi ya memang di mana kita di situ melakukan suatu aktivitas. Angel kan, angel. Wong lanang lho. Cara saiki ndelok wong wedok ya. Kalau memang dia itu terbiasa melihat seorang wanita bercadar, berkerudung atau berkerudung rapi, terus nganggo apa jenenge? Klambi sing dawa jenenge apa? Gamis. Dia memang biasa melihat itu. Dia akan melihat wanita dengan pakaian agak terbuka. Dia tidak syahwat tapi menyatakan, wong itu kok ngono, tidak senonoh, mesti muni ngono. Tapi ketika dia melihat wanita yang menggunakan baju gamis, ketok bokonge sithik mlaku clear ngono. Ngono. Nah, ini otak ini. Ini yang bekerja itu utekmu, utek dhewe lho sing bekerja itu otaknya kita. Delok wong sing membuka ngaurat. Wanita tidak senonoh, ini wanita jahat ini. Ngono. Tapi delok sing ngene syahwat. Karena apa? Otak ini lho, otak ini lho. Otak ini sing berjalan otak. Menurut pemahamanku, dawuh Kanjeng Nabi, kamu jangan memasuki hamam pada era-era keterbukaan atau era akhir zaman. Ini maksudnya ini. Kendalikan dirimu lho, utekmu. Aja sampai sarungan tok, metu ya tampil ya sing kokoh. Iya, berat kan? Iya. Apa ora? Begitu juga sebaliknya, wong sing biasa ndelok wong sing
menggunakan pakaian terbuka, terlihat bentuk tubuhnya. Dia melihat itu sebagai seksi. Tapi ndelok wong sing nggo klambi gamis, sok suci. Kan mesti ngono ya lah. Begitu ya sebaliknya, dia akan nafsu bukan dengan wanita bergamis, tapi dia akan nafsu dengan wanita yang terbuka. Ini otak itu yang bekerja seperti itu, otakmu. Otakmu dikendalikan oleh nafsu sehingga liar pikiranmu, mengasumsikan segala sesuatu sesuai dengan nafsumu, keinginanmu. Paham ya? Ya toh? Ngono janjane. Makanya itu janjane yang perlu kita atur ya, salah satunya ya memang akal kita sendiri. Sekalipun orang-orang yang menjadi korban itu kita juga harus menjaga. Andai kata kamu seorang wanita, maka kamu juga harus menjaga. Saiki wong wedok jilbaban, nganggo klambi sing tertutup, terus ndekne ndingkluk suarane alus. Inggih. Santri tetap sahabat no ya. Karena memang obsesi dia adalah seorang wanita solehah tertutup auratnya, ya tetap sahabat. Melihat parasnya, cantiknya, guyunya, ya tetap sahabat. Cantik, tetap ngono. Karena apa? Memang itu obsesinya. Ini dari mana? Akal muncul dari respon mata yang kita melihat itu. Tapi nek awake dhewe ndelok, santri ndelok wong wedok nggawa kathok cawet mlayu-mlayu, bulit. Welok. Oh. Sahabatnya kurang, dia akan merasa rada piye to iki. Ya ta? Tidak senonoh, gak sopan iki. Rada jijik piye kan ngono. Dia akan melihat itu muncul di pikirannya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini permainan otak ini loh. Nafsu ini mempermainkan otakmu. Jangan sampai otakmu, warasan akalmu, hatimu itu dikendalikan oleh nafsu ini. Kamu harus bisa mengatur nafsumu sendiri. Termasuk aku ngatur udut ya iso. Aku ngajar sampean karo tengah jam, 2 jam mau berapa, 5 jam bahkan sampai ya ora udut ya biasa ae, tenang ae, ora terus pikirane ora udut terus kowah-kowah. Ngomong apa ya? Ya biasa wae. Tapi udut juga apa-apa ngono lho. Nah, ini kamu sendiri yang mengontrol. Mengontrol otakmu, mengontrol pikiranmu, mengontrol dirimu. Iku tujuan cara nang kitab. Aku maca kitab Ihya, aku maca kitab Hikam, aku bermaca berbagai macam kitab. Ketika kita aplikasikan secara modern, itu tujuannya ke situ, bukan tujuan jaduk enggak. Tujuannya supaya kamu itu bisa menang melawan dirimu sendiri. Paham ya? Berarti hamam itu sepemahamanku. Liane terserah. Sepemahamanku tidak hanya tempat pemandian, tapi juga di mana kita melakukan aktivitas terbuka. Melakukan aktivitas terbuka. Li'annahum yadkhuluna ala qaumin urratin illa wa ala waqad la'anallahu an-nadhir wal mangdur ilai. Kalimatnya an-nadhir wal mangdur ilai. Apa tuh bedanya? Kok tidak roi wong sing delok, kok tidak dengan kalimat roa itu perlu kamu perhatikan loh, dawuh Kanjeng Nabi. Karena mereka ini masuk pada satu komunitas yang hampir-hampir telanjang. Hampir-hampir telanjang. Yuk, kadang otak kita sendiri yang telanjang atau otak kita yang menelanjangi mereka. Dia pakai baju muslimah, tapi otak kita yang menelanjangi mereka. Bayang-bayang no dewi bentuknya loh. Padahal itu sama saja loh. Mereka tidak telanjang, tapi kita yang menelan. Bayang-bayang no dewi, bahaya gue loh. Mulai kalimatnya hadis ini. Ala waqad la'anallahu an-nadhir wal mangdur ilaih. Kita yang menelanjangi mereka dengan otak kita sendiri, dengan nafsu kita sendiri. Nadir, angen-angen. Setelah kita melihat, kemudian masuk di dalam alam bawah sadar atau di dalam pikiran kita, terus ada yang bayang-bayang no. Nah, ini nadir namanya. Nadir. Setelah kita melihat, gitu, terus ngangen-angen.
ukurannya semene. Itu namanya ngangen-angen nadir iki. Wal mangdur ilaih, dan orang yang menjadi objek si nadir, artinya dia memang sengaja melakukan itu supaya manusia atau orang yang melihat memikirkannya, sengaja memikat. Sengaja memikat dulu. Memang sengaja mengikat. Memang sengaja memikat. Mulane kiai-kiai zaman biyen ngene ya. Aku ndelok lho, kiai zaman biyen kadang ngene. Pas waktu ngaji ngene iki yo nggawa klambi, sarung biasa ngene iki. Tapi nek pas dong tindak yo biasa katokan. Kadang melok poli, kadang dolan. Apa ngono? Biasa. Dia tidak berlebihan dalam berpakaian, santai biasa. Ora terus nondi-nondi nggawa jubah, terus nggawa klambi ngene iki terus enggak. Kenapa? Ini loh. Jangan sampai kita menjadi mangdur ilah. Jangan sampai kita menjadi sesuatu yang muncul di angan-angan mereka. Mereka akhirnya berpikiran. Nah, gitu. Entah apa yang mereka bayangkan kan kita enggak tahu ya toh. Entah yang menjadi bayangan mereka enggak tahu. Tapi kalau kita melakukan itu maka akan menjadi mangdur ilah. Akan menjadi objek bagi akal dia. Nah, kita sengaja di situ. Nah, ini kan merusak itu. Maka yang diperbolehkan sistem ini hanya dalam bab marketing saja. Boleh kalau kamu mau menjual apa sesuatu dengan sistem marketing ini bagus itu. Kamu menjadi mangdur ilah. Kamu menjadikan sesuatu yang kamu tampilkan agar menjadi mangdur ilahnya, agar menjadi sesuatu yang dia ingat, agar menjadi sesuatu yang dia ingat. Makanya ada kalimat ini. Salah satu tanda-tanda ciri-ciri dia adalah orang yang dicintai Allah adalah ketika orang melihat itu maka melihat orang tersebut maka orang yang melihat dia ingat kepada Allah. Karena apa? Dia tidak memproyeksikan dirinya sebagai mangdur ilah. Tapi dia memproyeksikan Allah sebagai mangdur ilahnya. Sebagai sesuatu yang masuk dalam angan-angannya. Entah dengan ketawaduannya, entah dengan ilmunya, entah dengan kesederhanaannya, atau entah dengan syukurnya, atau entah dengan apanya. Ini menampilkan mangdur ilahnya. Maka itu menjadi ciri orang yang ditampilkan oleh Allah sebagai orang yang disenangi karo Gusti. Nah, ngono. Munculnya dari sini ya. An-nadhir wal mangdur. Nek nadhir karo mangdur ilah di sini kan konotasinya kan buruk ya. Tapi kalau nadhir wal mangdur ilahnya ini yang baik, ya tidak masalah. Bagus itu. Mangdur ilahnya bagus. Itu sistem marketing. Sistem marketingnya harus ada. Nah, kalau kamu mempelajari tentang masalah ilmu marketing, baik digital ataupun konvensional, nah ini kamu harus memahami ini, memahami an-nadhir wal mangdur. Ya, aku ya jadi paham. Misalkan memunculkan saya dalam alam bawah sadarmu itu bisa. Atau memunculkan saya dalam alam bawah sadar orang-orang bisa. Misalkan saya membuat satu judul dalam satu tulisan saya. Aku membuat satu judul. Kalimat tersebut bisa menjadi mangdur ilah dalam pikiranmu. Menjadi mangdur ilah dalam pikiranmu. Bisa, karena ini sistem marketing yang mengarah kepada alam bawah. Satu contoh judulnya yang agak sedikit kontroversial tapi menentang pikiranmu. Ini lebih mudah masuk ke alam bawah sadarmu. Atau sesuatu yang menyinggung perasaan atau memunculkan rasa kasih sayang, rasa mesake. Itu sudah bisa menjadi satu alat untuk masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, maka metode marketing zaman sekarang tidak dengan menawarkan tak tawani tuku iki gelem ora, tidak. Tapi dengan mengarah ke alam bawah sadar. Satu contohnya ini. Aku bakul
plester sikil nek tiba. Aku melaku di video, aku tiba, kowe lewat, kamu menghina saya, makanya kalau jalan itu hati-hati. Oh, ini kan sudah menimbulkan efek di masyarakat, kamu itu jahat ya toh? Padahal itu setting ya, kamu jahat. Nah, setelah itu ada orang lain yang datang menggunakan membawa itu loh, templean loro itu jenenge apa? Plester. Nah, enten apa Mas? Kok dawah niki salim laku. Niku tiyang wau niku ngawur, nyepeda marake kula dawah, mboten tanggung jawab bablas mlayu. Oh nggih, mboten napa-napa. Terus pripun sukune? Niki lecet Oh, nganu niki di plesteri niki kula tesih beto. Plesteri. Ketok ana tulisane. Mereke. Ini sistem marketing menuju ke alam bawah sadarmu. Itu sistem yang sekarang ini metode dari mana? An-nadzir wal manzur ilaih. Sudah ada dari dulu sistem itu. Jadi marketing fearful, ngono apa nek zaman saiki nek wong-wong modern ku ngarani kan ngono. Lah aku yo an-nadzir wal manzur. Jadi santriku pinter, cuman keterbatasan bahasa. Nek ngaji tenan lho. Ngaji tenan santriku pinter, cuma keterbatasan bahasa. Paham ya? Nah, itu sistem marketing itu. Itu namanya sistem marketing itu. Padahal gini, plasternya template. Ya, ini sistem marketing. Tawa, gue arep tawa minyak wangi. Sistemnya juga sama. Wong mlayu-mlayu selar rapat. Ketemu ro kancane. Wah, nanti susu. Selar rapat deh. Susu. Aku mau berskor rumah sakit, ibu sakit terus aku nunggoni rung sempat nopo. Yusnya aku tak nih. Wedang roti sik itu kembangan iki sik saknane mangan cet. Awakmu kok apek men to? Sekarang udah ngatus to. Padahal aku arep ketemu karo direktur PT tertentu iki. Terus ala wis gampang wis nyo nggo minyak wangi iki. Cet terus. Nah, akhirnya sukses. Ini apane negosiasinya atau rembukannya sukses. Marketing minyak wangi iki lho, cucu. Itu an-nadzir wal manzur. Nah, sistem marketing sekarang bukan mengenalkan barang, tapi mematri nama barang tersebut menjadi seakan-akan kebutuhanmu sehingga masuk ke dalam alam bawah sadarmu. Itu sistem marketing saat ini. Ada sistem marketing yang lebih dari ini tuh ada. Yang lebih daripada sekedar menguasai alam bawah sadar ada. Menciptakan kebutuhan itu marketing paling tinggi. Menciptakan nuansa butuh itu adalah sistem marketing tertinggi. Tapi ini butuh biaya lumayan tinggi karena kamu harus menciptakan suatu barang yang dibutuhkan masyarakat atau mengganti barang yang sudah dibutuhkan masyarakat dengan sesuatu yang lain. Contoh biyen minyak mambu, longo mambu biyen. Biyen longo mambu itu murah gampangane. Subsidi atau enggak sudah ngurus aku, urusane pemerintah ora mikir. Nah, biyen uang masak nganggo kompor jos. Longo mambu candelke nang dhuwur nganune apa ne jenenge? Gendule ana longo mambune. Jos nggih masak nggih goreng nggih dodolan nggih apa biyen kok koyo ngono. Lah mengganti ini bisa pasti laku. Nah, ini marketing, tapi tidak di bawah sadar, alam bawah sadar, tapi menciptakan nuansa kebutuhan, menciptakan nuansa butuh. Nuansa butuh ini yang diciptakan. Kalau kamu tidak menciptakan satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kamu harus menggeser satu produk yang sudah ada diganti dengan yang lain. Biyen lengo mambu diganti dengan gas. Biyen mata uang, dodolan, dol tinuku dengan uang kertas, sekarang dengan elektronik. Memanfaatkan barang yang ada. Ini namanya mengganti sesuatu yang sudah dibutuhkan dengan sesuatu yang lain digeser. Nah ini marketing gaya baru. Tapi itu kelas minimal nasional lah. Kelas kabupaten tidak mampu.
Kalau kelas kabupaten menciptakan nuansa butuh belum mampu. Minimal negara, satu negara itu bisa. Tapi kalau satu kabupaten itu menciptakan nuansa butuh itu belum tentu bisa, kecuali apa ya? Ya ada beberapa ada, cuma sulit lah yang benar-benar dibutuhkan, karena nanti pasti akan menemukan opsi-opsi yang lain untuk menggiring opini itu susah tetepan, karena pasti ada perbandingan di kabupaten lain, di kecamatan lain ada. Tapi kalau sudah mengarah pada perbedaan pulau, perbedaan negara, mungkin terjadi bisa. Karena sulitnya komunikasi antara satu komunitas dengan komunitas yang lain itu bisa menciptakan nuansa marketing dengan nuansa kebutuhan itu bisa. Iso menciptakan di atas an-nadhir wal mangdur ilah ini dalam hal marketing bisa berlaku. Satu contoh ini, satu contoh. Contoh, andai kata saya itu adalah orang yang baik tapi terlalu sensitif nek nyontokno iku ya. Terlalu sensitif. Sini ya apa jangan ya sini. Terlalu sensitif. Apa ya? Oke, jane kan. Contoh-contoh sing soalnya itu strategis nasional. Nasional. Bab nasional. Yang bersinggungan dengan kebutuhan umum. Nah, itu harus ada penggiringan opini dulu. Harus ada penggiringan opini. Penggiringan opini seperti apa contohnya? Ini gambarannya. Tapi ya gak apa-apa wis ngene. Gambaran ini penggiringan opini. Biyen sampeyan itu atau keluarga kita itu masak menggunakan kayu, nggawa luweng biasa. Ada? Iya loh, nggawa luweng biasa, tek. Biasa loh. Yo mateng. Ora? Jangan liwet. Yo mateng biasa. Terus madang sego adem yo biasa, jangan biyen sego wadang yo biasa. Maksudnya yo hidup yo normal. Yo cerdas-cerdas, yo urip-urip. Madang sego wadang sing saiki sugih yo akeh kan ngono. Biyen biasa. Tapi kalau marketing dengan nuansa kebutuhan ini yang muncul, maka kamu akan tergantung dengan itu, sehingga skill keahlianmu yang tadinya bisa menggunakan api dari kayu, sekarang kesulitan. Karena skillnya nggak ada akhirnya. Skillnya nggak ada. Ini contoh yang sederhana. Maka pasti akan membuat opini publik. Lah opini publik ini pasti kebutuhan masyarakat luas. Harus ada penggiringan opini publik. Maka dalam perpolitikan pasti ada opini-opini. Nek ono wong populer atau ada orang yang mempunyai pengaruh tertentu, pasti dia dijadikan influencer oleh seorang pengusaha. Kenapa begitu? Ya karena ini untuk menciptakan nuansa butuh itu butuh penggiringan opini. Butuh masyarakat tergiring pikirannya untuk menyatakan bahwa kita butuh itu. Lah ini tidak bisa dihilangkan kecuali melalui sadar. Kalau sudah masuk dalam marketing bawah sadar ini masih bisa kalah oleh kebutuhan. Karena masih bisa hilang loh. An-nadhir wal mangdur itu iso hilang. Solusinya masih tidak terlalu sulit lah. Yang sulit ini. Karena ini berhubungan dengan opini tadi. Andai kata sekarang taruhlah yuk gas ayo angel. Nah, beberapa hari yang lalu gas angel. Lah ketika gas itu sulit, andai kata kompak full kuwabel langsung balik nganggo tungku. Pisan gak payok ngono piye? Sekalian gak payu, gase ngono piye? Tapi sulit. Kenapa? Karena sudah ada yang tergiring opini atau sudah tercipta satu nuansa kebutuhan, misal perumahan-perumahan. Mereka yang berada di perumahan-perumahan yang tidak mungkin masak dengan kayu, nah ini akan kesulitan.
Makanya tentang masalah bisnis yang berhubungan dengan publik yang sentral, itu pasti masyarakat tidak boleh pinter. Tidak boleh pinter. Tahu? Tidak boleh pinter. Suatu bisnis yang ada kaitannya dengan nuansa kebutuhan secara marketingnya, penjualannya, itu pasti masyarakat tidak boleh pinter. Ora oleh pinter. Lek sampai pinter, mereka akan mandiri, nek mandiri, akhirnya barangnya tidak jadi dibutuhkan. Nah, ini lawannya, maka lawannya di sini. Nek an-nadhir ini lawannya mesti dikir lah, an-nadhir ulama terus mulai subhanallah subhanallah wis insyaallah hilang lah. Insyaallah hilang ngono lho. Misalnya gue berketemu dengan sekretaris si Bos Kono cuantik, gue tertarik misalkan, gue mulai subhanallah astagfirullah, gue bisa hilang lah. Tapi nuansa kebutuhan kamu tidak boleh dikira, tapi ini mangdur. Nah, ini mangdur. Kalau sudah nuansa kebutuhan, nah ini kamu butuh ilmu. Lah, masyarakat tidak boleh pinter. Masyarakat tidak boleh pinter. Jadi, iya. Angel kan. Ya angel loh, memang pasar kok. Negara kita itu memang pasar. Iya. Kalau pasar tidak boleh pinter. Tidak boleh pinter. Fasilitas untuk menjadi pintar itu kebanyakan tertutup. Fasilitas mulanya nek pinter meneng. Andai kata kamu punya ilmu pun kamu menjelaskan, dan ketika kamu itu mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada orang banyak, tidak lain kecuali mulut ngomong. Bejo-bejonan tok, sing paham nglakoni, sing gak paham ya wis. Nasib-nasiban rimba lah. Tapi kalau secara nyata kamu menolong, angel, dimusuhi we. Bahkan sing tok tulungi dewi ku lho musuhi. Ada orang yang kamu tolong sendiri pun memusuhi kok. Pasti memusuhimu. Bukan karena dia itu memang musuhmu, memang dia bodoh. Memang dibuat mereka bodoh karena memang itu adalah pasar. Nuansa kebutuhan itu adalah pasar. Yang konsumennya adalah nyuwun sewu. Ngapura. Yes, nyuwun sewu tenan. Iya memang nuansanya marketnya adalah orang-orang yang merasa butuh dalam artian nah iya wis kuwi. Iya, Jal. Tapi faktanya ngono. Mulanya kenapa di pesantren tidak dilatih untuk menjadi pekerja atau karyawan, sekalipun ada yang menjadi karyawan. Supaya kamu bisa hidup dengan ilmumu. Kalau kamu menjadi karyawan, sulit kamu hidup dengan ilmu kamu. Kalau kamu menjadi karyawan, sulit. Apa rasa ono karyawan-karyawan? Ya gak iso. Karena tidak bisa ini, maka harus ada. Paham? Hah? Itu ono. Lek wong-wong apa jenenge orang-orang yang sukses dalam hal apapun itu rata-rata mereka bukan orang pandai, kudu wong pinter. Pendidikan ya kamuflase. Misalkan aku ngomong ini ya. Andai kata saya ini adalah seorang pengusaha yang menciptakan atau bisnisku itu bernuansa butuh yang tinggi, atau supaya saya itu tetap dalam ketinggian hal ekonomi, aku bisa saja ngomong, saya bisa menampilkan seakan-akan hidup saya itu sederhana, padahal penghasilan saya miliaran. Bos, aku serawung ropo gue wong-wong sing do ketoke cilik-cilik mamane ya. Merakyat koyo-koyo mamane. Padahal pengeluaran kehidupan saya mobile wae wis piro. Ndak mungkin kalau kebutuhan hanya 2 juta, 3 juta. Pasti dia punya 2 kehidupan. Pasti dia punya kehidupan. Kenapa dia melakukan itu? Supaya tidak banyak pesaing. Kalau masyarakat sadar, ngerti, padahal pondasi bisnisnya masih lemah, pesaingnya akan semakin banyak. Kalau pesaingnya semakin banyak, kebodohan saya akan kalah dengan kepintaran masyarakat ini.
atau kecerdasan akumulatif dari masyarakat itu bisa mengalahkan bisnisku ini. Maka perlu penggiringan opini di situ. Paham ya? Mudeng tenan ora? Maksudnya bahasane ngobrol kan krono direkam ya tak samarno ngono lho, Kak. Ono nang TikTok mulane rada tak samarno. Enggak terlalu vulgar lah, kecuali ora ono rekamane tak critakno apa anane. Satu contoh lagi. Ya, entah itu bab kesehatan, entah itu bab rumah, entah itu bab pendidikan dan yang lain, akeh tenan lah wis. Gak usah ya, Kang ya. Sing penting sampean wis paham tok wis cukup sen ya. Butuhane sampean tok sing paham kok. Liyane kan kadang angel kadang ya. Karena memang pasar, memang menjadi pasar ya harus beli wong namanya pasar. Sampean dodol ning pasar ya piye carane ben wong-wong do tuku kan ngono ya. Mestinya kan ngono, logisnya saja. Ah, itu logis saja. Mereka salah ya enggak, yang salah ya kita. Kenapa kita bodoh terus? Aduh, angel loh kan. Iya. Supaya pengen menjadi pahlawan sulit kan? Angel. Makanya banyak sekali orang-orang di Indonesia ini yang mereka mengedukasi tapi dihujat. Wah, nemen. Pol nemen. Padahal kalau bersedikit saja berpikir, rotok melek sithik ya, rotok pinter. Tumbang hasil ini. Tumbang kan. Sudah sadar itu uangnya. Mulane salah satu efek supaya bisa sadar itu kudune ngaji hikam, ngaji tasawuf. Tapi sing mulang kudune sadar sik. Saya orang gak sadar malah ngalamun golek watu akik suwe-suwe kowe. Wah, payah maneh wis. Hama mbok maknai apa jenenge tempat pemandian terus anu nang pemandian golek watu akik sarungan. Wah, bahaya. Wis, buyar malah repot kok to. An-nadhir wal mangdur. Ini saja cara memahami sing kaya aku dhewe, cara memahami ini mungkin berbeda dengan kebanyakan orang memberikan makna ya. Iki lho, kalimat iki lho. Li'annahum yadkhuluna ala qaumin urratin. Iki andai kata didengar oleh santri-santri, aku lho tetep dihujat. Cuma arep ngujat kadang-kadang gak patek tekan. Atau kadang ono sing ora ngerti terus akhirnya ya wani ngujat. Tapi dia tidak mau memahami, cuma yus piye to? An-nadhir memang dur ilah kok marketing ngene-ngene iki piye to? Aduh, repot sangel ngene iki wis. Buyar rek ngono iku ya to. Ini ki tentang masalah hukum fikih itu ya seperti ini begini. Ayo wis rampung wis ngono. Oh, midarul fikih iku bila ilah tok malah. Aku tunggu lagi. Kadang santri pun tidak mau loh. Ya lah. Andai kata mereka sedikit saja sadar, apa? Mereka sedikit saja membuka peluang untuk berpikir, apa itu? Pada akhirnya saya ngomong, ayo rezeki ini dewi. Termasuk koyok wingi bab masalah takdir. Bagaimana korelasi antara takdir itu dengan khalqullah dengan ja'ala. Ketika tak omong ke secara nyata, terus aku ngomong bahwa segala kejadian di muka bumi ini tidak ada yang takdir, tidak ada. Ya, uang mesti langsung ngamuk aku kabeh. Uang Islam, lah, sekuat mesti ngamuk. Dia jajal, mesti ngamuk. Tapi dia tidak berpikir bahwa takdir ini adalah kholku, bukan ja. Kalau ja'ala itu kholku wal kholku, takdir dan takdir. Muncul peristiwa atau fenomena, maka disebut wasamtu tajri li mustaqillah. Dari kata srengenge dan bulan tidak mungkin bertemu. Kalau sampai bertemu pasti terjadi fenomena apa? Gerhana. Kalau sampai satu baris pasti terjadi fenomena namanya kholku takdirnya matahari berjalan di atas
garis lintasnya. Takdirnya rembulan berjalan juga di atas galaksinya sendiri, manazilnya sendiri. Ini tidak mungkin bertemu. Kalau sampai dua takdir ini bertemu, jadi peristiwa, jadi bukan takdir lagi, fenomena, kejadian ini. Kejadian ini namanya ayatul. Lah aku ngomong, takdir di dalam satu kejadian tidak ada. Kamu dipaksa mempercayai semua yang terjadi ini adalah takdir Allah. Sehingga kamu menerima dengan kebodohanmu. Ya kowe melarat ya pancen takdirmu melarat. Kowe usaha koyo ngopo pancen ra sugih, bas gak sugih. Pasti kamu akan protes. Wong-wong mesti protes. Oh, nyatane wong sing nyambut gawe ngene-ngene ya ora sugih. Wong sing ngene-ngene ya. Tapi ketika kamu nyambut gawe, mikir, terus kamu ketemu karo wong-wong bisnis, potensi kaya itu ada. Ini mek kowe meteng-kruk meneng wae, potensi kaya sangat kecuali dari warisan. Ini menurut. Kamu harus menciptakan fenomena puzzle gitu loh, puzzle. Sing tak ono ya, puzzle satu dengan yang lain. Fenomena peristiwa. Tapi nek aku diomong ngono, mesti ngomong, oh, wira iman, tidak iman terhadap takdir Tuhan. Nah, kamu memang harus bodoh loh. Kalau sampai kamu terus berupaya bahwa oh berarti saya ini kholku bertemu dengan kamu yang pembisnis ini berarti kholku bekerja sama, ngobrol, tercipta satu atau terjadi satu kesepakatan bisnis. Akhirnya saya mendapatkan profit dari bisnis ini. Dari saya tidak punya kemudian menjadi punya. Nah, ini peristiwa fenomena ini. Hasil upaya berarti ja'ala kombinasi ini. Saya sendiri takdir sebagai laki-laki. Lah aku sebagai laki-laki takdirnya kok minor terus. Ini melawan takdir. Pasti orang dianggap orang gila. Tapi kalau berkomunikasi ja'ala, lah itu tidak gila, namanya fenomena, memunculkan peristiwa. Paham yo? Tapi nek diomong ngono pasti kowe dihujat kowe. Santri mesti ngujat kowe. Kok ora iman ora takdir kowe, mesti ngono. Kalau kowe wani ngomong ngono, walah, halah wis to. Kowe mesti ngomong, oh ini melawan takdir. Sedikit saja kamu berpikir. Sedikit saja kamu mau berpikir. Nah, bagus wis. Sedikit saja kamu mandiri dengan kehidupanmu, sedikit saja kamu mandiri dengan pikiranmu. Masya Allah, apik, istimewa. Gue sedikit aja, tapi mau piye? Angel loh kan, malah sampean loh yang dihujat. Dia ngomong ngono. Iku ngomong no bab ini sudah tak samarno tuh. Artinya tentang masalah ini saja. Peletakan takdir itu kan semestinya kita tepatnya di mana kan ngono ya. Iya udah. Sehingga kadang wong bingung. Kalau sudah takdir kenapa ikhtiar? Wah, ini loh. Kalau sudah takdir kenapa ikhtiar? Ya kalau sudah jelas matinya kapan kenapa berubah? Kenapa kamu harus menjaga pola makan? Kenapa kamu tidak jengkelit saja? Matinya sudah jelas. Nah, di sini kamu tidak berani. Nah ini, ja'ala itu pasti membutuhkan wawasan. Lah wawasan ini adalah pertemuan antara takdir dengan satu takdir yang lain. Terakumulasi, terkomunikasi, terprogram, akhirnya menjadi peristiwa dan fenomena. Nah, peristiwa dan fenomena ini kita yang tidak tahu hasilnya seperti, nah ini baru layak lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu sesuatu yang gaib termasuk nanti seperti apa hasilnya kecuali Allah Subhanahu. Nek kamu sudah harus mempercayai takdir kaya miskin dan segala macamnya sebelum kamu berkomunikasi menjadi ja'ala, menjadi satu peristiwa fenomena, ya sudah, kamu memang didesain untuk miskin dan bodoh selamanya.
Ya memang kamu didesain untuk itu selamanya. Lah apa nyambut gawe barang pancen mujatai suge ya suge ya. Gak usah apa marketing faithful apa. Marketing digital alah sopo. Alam bawah sadar marketing ngene-ngene. Alah apa ngono. Menciptakan kebutuhan alah. Apa nadir wal mangdur ya pokoke anadir iki sing delok wal mangdur kuwi mangdur ilahi sing didelok. Berarti nek ana kejadian nang pemandian kowe adu sarungan sing delok ya dosa, sing didelok ya dosa. Padha dene wis berarti ra sah nang pemandian ae. Mung pemandian ku haram. Wis langsung ngono. Wis ya wes kowe berarti ya memang didesain seperti itu terus. Kamu tidak menangkap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Mestinya seorang pemimpin ketika memberitahukan kepada bawahannya, ketika itu di muka umum dan didengar oleh banyak orang harus menggunakan kata sandi. Dan aku kata sandi, konangan. Loh, ya. Iya kan? Harus dengan kata. Kalau tidak dengan kata sandi, konangan kowe. Kok umat Islam dengan kalimat ini langsung jelas mengatakan bahwa kalau kamu di akhir zaman nanti kamu harus menguasai ini, paham tentang masalah ini. Kalau minimal kamu tidak mampu, kamu harus mandiri seperti ini, seperti ini. Kok taktik ini diberitahukan secara jelas dan soreh? Ya taktik ini dibaca musuh. Cakok pintere ra umum. Goblok tenan ya dosa ya. Ya, dibaca umum. Tapi karena Nabi itu pemimpin umat, maka ini akan dinikmati dan difahami oleh mereka yang sadar. Harusnya kan dengan kata, memang perang kok orang nek kata sandi ini, gue terang-terangan ya mati. Gue nggak granat apa? Oh, granat seri 3. Wah, gampang ini. Berarti aku tameng iki. Dor, alah, kan jeblok dor, itu tetap aman. Gue tak bales dong, mati. Ya, terbuka harus dirahasiakan loh, yo. Harus dengan paham ya. Jadi kenapa kata-kata dari Rasulullah SAW itu kadang ada yang bisa difahami oleh orang-orang tertentu, bukan karena dia teristimewa, yo mungkin iya. Tapi bisa jadi ya memang karena dia dikehendaki paham. Bagaimana bisa dikehendaki paham? Mikir loh, mikir. Wal yutimma ni'matahu. Quran wis cetha kok, iya toh? Wal yutimma ni'matahu 'alaikum wa yahdiyakum siratal mustaqima. Supaya kamu bisa sempurna menerima kenikmatan akalmu dan supaya kamu bisa lebih suci, lebih bersih agar bisa menempuh jalan yang lurus, yang benar, yang tepat. Ruangan lho, nek ora ditafakuri diangen-angen. Wah, ini bener dawuh Kanjeng Nabi, tafakkur sa'atan khairun min alfi rakaatin. Kita bertafakur, berpikir 1 jam saja, 1 menit saja, atau 1 saat saja tafakur, maka itu lebih besar pahalanya dibanding melakukan ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Paham yo? Yes, paham yo wis manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.